masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini sama-sama katakan, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kaulah Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari bawa sembah-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Satu kali lagi bersama, segenap hatimu berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhan
Sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati. Kita mau mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami mau duduk diam Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar semua para ladies pada hari ini Tuhan diberikan telinga seorang murid ya Tuhan sehingga mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan malam hari ini kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk menyambut setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom ladies. Puji Tuhan pada hari ini tema saya adalah Unlimited Power comes from God. Jadi kekuatan yang tanpa batas itu datangnya daripada Tuhan. Nah, kita lihat dari ayat firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Menjadi kuat itu bukan berarti, apalagi kita semua di sini para ladies ya. Saya yakin ladies itu pasti lebih banyak menggunakan perasaan ya daripada pikiran gitu kan. Jadi seringkali ladies itu baper. Setuju ya ladies, kita itu seringkali sebagai wanita itu baper sehingga menjadi lemah itu terkadang bahkan mungkin sering kita alami gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi ketika masalah yang datang di dalam kehidupan itu silih berganti dan bertubi-tubi. Nah, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun, di dalam kondisi apapun, situasi sulit sekalipun, situasi terhimpit sekalipun, bagaimana kita bisa kuat, berdiri teguh, dan tidak menyerah? Tentunya bukan karena kuat dan gagah kita. Sebagai manusia, pasti kita tidak mampu. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan itulah yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Nah, memang untuk tetap menjadi kuat dalam kesulitan, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi yang tadi saya bilang, kita sebagai lady sering banget terbawa suasana atau mungkin baper ya. Nah, seringkali masalah persoalan, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita, bahkan sakit penyakit yang datang silih berganti dalam kehidupan kita itu membuat kita itu menjadi khawatir. Nah, kuncinya di sini, ladies. Kuncinya di kata khawatir ini. Kata khawatir membuat kita itu menjadi ragu-ragu, itu kita menjadi lemah ya. Jadi kata kekhawatiran yang berlebihan itu membuat kita menjadi lemah sehingga itu membuat iman kita semakin lemah dan membuat rasa percaya kita itu kepada Tuhan itu semakin menurun sehingga ketika kita menjadi lemah kita mulai meragu-ragukan kuasa Tuhan yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini ladies kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya kita itu bisa terus mendapatkan kekuatan yang tanpa batas yang daripada Tuhan tersebut. Nah, kita mau belajar poin pertama yaitu belajar memahami maksud Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan di Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Ayat 4, pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia,
dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kisah Daud di dalam ayat 6. Kita lihat di ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, di dalam ayat ini kita bisa melihat dari perkataan yang Daud katakan. Begitu terlihat perkataan yang positif. Bahkan di situ dia bersorak-sorai, menyanyi dan memuji Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik kepada dia pada waktu itu. Dia begitu kuat dan dia begitu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan memberikan dia pertolongan. Tetapi kalau kita lihat di kisah Daud ini, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya betapa Daud itu pada saat itu berada di satu kondisi yang tidak baik-baik saja, bahkan kondisi yang sangat lemah sekali, kondisi di mana dia sangat khawatir, di mana dia sangat berada di dalam satu kesesakan pada waktu itu, dan dia itu sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan yang tidak kunjung tiba, yang tidak kunjung datang. Tuhan tidak kunjung datang menolong dia pada waktu itu. Maka kita lihat di ayatnya yang kedua. Di ayatnya yang kedua, Mazmur 13 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Di ayat 2 ini, betapa Daud itu sangat mempertanyakan keberadaan Tuhan. Yang sepertinya pada waktu itu Tuhan itu membiarkan dia di dalam satu kondisi yang terhimpit seperti itu, membiarkan dia khawatir, membiarkan dia terus bersedih, sementara musuh-musuhnya itu terus bersorak-sorai dan meninggikan diri. Kondisi Daud saat itu sepertinya sangat relate sama kondisi kita pada hari ini. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita mempertanyakan, Tuhan berapa lama lagi sih aku harus melewati kesulitan seperti ini? Tuhan berapa lama lagi masalah ini kau selesaikan? Berapa lama lagi sakit penyakit ini kau sembuhkan? Kita seringkali berteriak seperti itu ketika kita mendapatkan satu permasalahan di dalam kehidupan kita. Sehingga di situ Daud, kisah ini menceritakan bagaimana kehidupan Daud itu yang sangat berubah total pada waktu itu. Setelah dia berhasil mengalahkan Goliat. Kondisi seperti ini kadang seringkali terjadi kepada kita orang-orang Kristen. Ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan berarti masalah itu tidak ada. Sama seperti Daud, ketika Tuhan sudah mengangkat dia menjadi raja, ternyata masalah demi masalah itu datang silih berganti dalam kehidupan Daud. Waktu itu ketika Daud sudah diangkat Tuhan menjadi raja bangsa Israel, karena dia sudah berhasil mengalahkan Goliat, bukan hidup Daud menjadi baik-baik saja, tetapi pada waktu itu memang awalnya banyak orang yang meninggikan dia, memuja-muja dia atas kemenangannya terhadap Goliat. Tetapi pujian dan sanjungan yang Daud dapatkan pada waktu itu tidaklah berlangsung lama, dan itu hanya dialaminya sementara. Kenapa? Karena pujian itu menimbulkan rasa iri hati di hati Saul. Kita lihat di ayat 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 sampai ke-8. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat marah
dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan, mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, di situ dikatakan bahwa Saul sangat marah ketika orang-orang memuji-muji Daud. Dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mereka membanding-bandingkan antara Saul dengan Daud pada waktu itu, sehingga itu menimbulkan rasa amarah di hati Saul dan menimbulkan rasa iri hati di hati Saul. Orang-orang memuji Daud lebih hebat daripada Saul. Ketika Saul marah, dia itu berniat untuk membunuh Daud pada waktu itu. Nah, mulai saat itulah kehidupan Daud berubah. Daud merasa tertekan karena dia harus lari ke sana kemari, menjadi seperti seorang buronan pada waktu itu, karena Saul mengejar-ngejar dia sehingga dia harus lari ke sana kemari, bersembunyi daripada Saul karena dia takut akan dibunuh oleh Saul. Nah, di sini kita bisa melihat ketika Daud waktu itu hidupnya baik-baik saja, hidupnya normal-normal saja. Dia orang penggembala domba pada waktu itu. Hanya aktivitasnya sehari-hari menggembalakan domba, menggembalakan ternak seperti itu. Dan dia bisa menyanyi, memuji Tuhan, hidupnya terlihat baik-baik saja. Tapi seketika dia itu menjadi orang yang sangat diincar oleh Saul dan dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, disitulah masalah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Disitulah kesulitan di Daud semakin sulit memahami Tuhan tuh maunya apa sih dari kehidupan, dari rencana Tuhan itu apa. Kenapa kondisi seperti ini mungkin seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kok kenapa masalah itu datang bertubi-tubi, sama seperti Daud seperti itu. Kondisi seperti itu mungkin seringkali kita mengalaminya, sehingga yang kita rasakan itu adalah kita meragukan yang namanya kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Padahal kalau kita bisa flashback ke belakang, ya, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Betapa banyak sekali yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita itu tidak pernah memperhitungkan itu. Padahal Tuhan itu sudah memelihara kita dan kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita dan kuasanya itu tanpa batas di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali tadi ke kisah Daud. Seiring berjalannya waktu pada waktu itu, saat ketika Daud menjadi raja atas bangsa Israel, Daud itu datang kepada Tuhan di dalam doanya dan dia dalam ucapan syukurnya atas apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidupnya. Kita lihat di 2 Samuel ya. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 19. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini, dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allahku." Nah, di situ seiring berjalannya waktu, Daud menaikkan ucapan syukurnya karena Daud merasa takjub kepada Tuhan. Karena waktu itu dia merasa Tuhan itu telah mengangkat hidupnya sedemikian rupa dari hanya yang seorang gembala domba menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, disitulah Daud mulai memahami bagaimana Tuhan itu punya rencana yang besar di dalam kehidupannya. Nah, melalui kisah Daud ini kita belajar, seringkali kita itu meragu-ragukan kuasa Tuhan. Hanya karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga itu membuat kita menjadi ragu atas kuasa Tuhan. Padahal kalau kita percaya 100%, bahkan 1000% kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sedang membawa kita itu ke satu titik
yang sangat luar biasa, di mana kita itu akan baru mengerti suatu saat nanti, mengapa kok masalah ini terjadi kepada saya? Kenapa kok hari ini Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit penyakit? Kenapa hari ini kita bisa menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan kita? Balik lagi, ladies, point of view Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita lihat gitu. Dengan point of view-nya kita. Tuhan itu mau kita itu kuat. Tuhan itu sedang mendidik kita. Tetapi untuk menjadi seorang raja seperti Daud, pasti ada satu kriteria yang Tuhan lihat di diri Daud. Nggak mungkin Tuhan itu memilih dia tuh asal-asalan. Dan Tuhan juga nggak mungkin memilih kita itu asal-asalan. Karena Tuhan itu tahu kita punya kekuatan. Tuhan mampu. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan melihat kita itu mampu melewati setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Sehingga Tuhan itu mempunyai kriterianya sendiri. Mengapa Tuhan izinkan masalah demi masalah itu terjadi. Mungkin masalah setiap orang itu berbeda, semuanya dikasih sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Jadi kriteria kenapa itu terjadi. Nah, pasti ada hal-hal yang positif dari diri Daud pada waktu itu. Mengapa sampai dia dipilih menjadi seorang raja? Karena bukan main-main, seorang raja itu pasti memiliki karakter yang baik dan luar biasa yang pasti bisa memimpin dan lain sebagainya, dan itu terlihat dari diri Daud. Mungkin Tuhan sudah melihat, tetapi mungkin ada beberapa karakter yang harus diperbaiki atau mungkin harus dibentuk lagi gitu, harus diasah lagi, mungkin karakter-karakter yang masih kurang baik pada waktu itu. Dan salah satu cara yang paling efektif itu kan dalam pembentukan karakter seseorang yaitu mungkin melalui setiap masalah dan tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu, maka dari itu Daud pun diasah karakternya oleh Tuhan, dibentuk karakternya sehingga karakternya terus diperbaiki sehingga dia bisa menjadi raja yang benar-benar memiliki karakter yang seperti Kristus. Nah, lalu poin yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa terus mendapatkan kekuatan yang tanpa batas daripada Tuhan. Yang kedua itu adalah fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kita lihat yang di ayat 4, Mazmur 13 ayat 4. Pandanglah, kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, di situ Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan menjadi mati. Daud menaruh pengharapannya itu kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memahami yang tadi dikatakan maksud Tuhan ketika kita hanya fokus kepada apa yang kita alami. Ketika kita hanya fokus kepada apa yang hilang daripada hidup kita. Ketika kita hanya fokus kepada masalah yang sedang kita hadapin. Tapi kita akan mengerti maksud Tuhan ketika kita mau fokus pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Kita tidak akan mengerti jika kita hanya fokus kepada persoalan kita. Kita tidak akan mengerti kenapa Tuhan buat itu di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar dari Daud. Apa yang sedang Tuhan buat di dalam hidup kita ini, Tuhan pasti punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan saudara dan saya. Saya yakin dan percaya masalah kita berbeda-beda, pergumulan kita berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama, kita punya kekuatan daripada Tuhan yang tanpa batas. Apapun pergumulan kita hari ini, apapun masalah kita hari ini, apapun yang kita hadapin hari ini, kita punya kekuatan dari Tuhan yang tanpa batas. Oleh sebab itu, jangan pernah fokus terhadap masalah yang sedang kita hadapi, tetapi mari tetap fokus kepada Tuhan. Mari tetap fokus mencari wajah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, satu hal yang pasti, ketika kita datang dan mencari wajah Tuhan, disitulah kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kalau kondisi kita baik-baik saja, tidak ada masalah, hidup kita mulus-mulus saja,
Seringkali nature manusia itu adalah mengandalkan diri sendiri, tidak pernah mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa kita dibuat lemah? Mengapa kita diizinkan untuk mengalami satu kelemahan demi kelemahan? Karena supaya kuasa Tuhan itu nyata, kekuatan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ladies, hari ini apapun masalah kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan pernah karena kita sedang ada dalam masalah, kita malah menarik diri daripada hubungan kita dengan Tuhan, daripada aktivitas-aktivitas kita dalam pelayanan kita. Jangan pernah kita meninggalkan itu karena kita sedang fokus kepada masalah kita. Kita sibuk mencari jalan keluar sendiri, padahal Tuhan sudah menyediakannya. Andaikan kita mau fokus kepada Tuhan, kita pasti akan mengerti apa yang mau Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita fokus kepada Tuhan, goal Tuhan di dalam kehidupan kita itu bisa tercapai. Karena kita tahu yang tadi saya katakan, kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan tuh apa buat kita seperti ini. Sehingga goal Tuhan bisa tercapai. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan, masalah, dan tantangan di dalam kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga, kita lihat dari Mazmur 13 ayat 6b. Poin yang ketiga adalah tetap mengucap syukur. Bagaimana supaya kita bisa terus mendapatkan kekuatan yang tanpa batas dari Tuhan, itu kita harus terus tetap mengucap syukur. Mazmur 13 ayat 6b. Dalam masa-masa sulit sekalipun, hati Daud tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita lihat di ayat 6b ya, mengapa? Tetapi aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, di situ dikatakan di dalam masa sulit sekalipun pada waktu itu hati Daud itu tetap bersorak-sorai mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Nah, disinilah kita juga harus mulai belajar, ladies. Ketika kita dalam satu masalah, bisa nggak kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Kita harus belajar. Jangan kita itu hanya bersungut-sungut, hanya kita mengeluh, perkataan-perkataan kita itu setiap hari hanya bersungut-sungut dan mengeluh gitu. Padahal kita itu harus bagaimana supaya kita terus mendapatkan kekuatan, yang harus kita ucapkan adalah kata-kata mengucap syukur kepada Tuhan. Bawa setiap ucapan syukurmu itu di dalam doamu setiap hari. Kita mulai belajar di dalam ucapan syukur itu setiap hari, di dalam doa itu kita harus mengucap syukur. Walaupun kondisi tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, tetapi kita harus melihat betapa Tuhan itu telah memelihara kita sampai hari ini. Bagaimana Tuhan itu telah memelihara kita dengan kuasanya yang tanpa batas dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya fokus meminta-minta, berteriak, meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Yang seperti tadi Daud katakan. Kita jangan pernah fokus hanya meminta pertolongan Tuhan, tapi kita sampai lupa mengucap syukur. Sifat nature manusia ya. Ketika dalam masalah kita hanya fokus, sehingga di doa kita itu meminta-minta terus, minta-minta terus, jalan keluar Tuhan, tolong Tuhan, bukakan jalan, tapi kita lupa mengucap syukur. Meminta jalan keluar di dalam doa itu memang harus ya, tetapi jangan sampai kita lupa bersyukur, jangan sampai kita lupa apa yang kita terima itu sudah jauh lebih dari cukup. Dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah nyata. Sampai kita itu ada hari ini, mendapatkan terus kekuatan yang daripada Tuhan. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan dan bentuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa terus mendapatkan kekuatan yang tanpa batas tadi, hari ini kita belajar ada 3 poin. Yang pertama tadi adalah belajar memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar tadi dari kisah Daud. Lalu yang poin kedua adalah kita harus terus fokus pandangan kita kepada Tuhan di tengah situasi, kondisi, masalah, sakit, penyakit, atau apapun yang sedang kita alami. Jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang tidak berbuah.
Walaupun kita terhimpit sekalipun, kita harus terus fokus kepada Tuhan, sehingga kita bisa terus menghasilkan buah. Kata-kata kita menjadi kata-kata yang positif, bisa membangun, dan kita menjadi dampak buat orang lain. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, teruslah berbuah. Ladies, umat-umat pilihan Tuhan, akanlah sia-sia hidup kita. Kita pun harus mempersembahkan hidup kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui setiap apapun yang kita alami, tetaplah kita harus menjadi terang. Tetaplah kita harus berbuah. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi berbuah bisa dinikmati banyak orang, sehingga keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya bisa melihat sesuatu yang baik daripada kita. Walaupun kita sedang mengalami masalah, pergumulan, atau apapun juga, kita tetap bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Dan poin yang ketiga, tetaplah mengucap syukur apapun kondisi kita hari ini. Kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun apa yang Tuhan izinkan hilang daripada kita, tetapi jangan sampai sukacita dan damai sejahtera itu hilang daripada hidup kita. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 ini juga menjadi ayat yang selalu menjadi kekuatan saya ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya selalu teringat ayat ini karena ini adalah menjadi kekuatan buat hidup saya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ladies, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita semakin yakin bahwa kita itu punya Allah yang tak terbatas dan kekuatan yang tanpa batas itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, apapun masalah kita, fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas setiap firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah Kau sampaikan, isi hati-Mu yang begitu menguatkan kami. Biarlah mulai hari ini kami sama-sama belajar Tuhan, apapun kelemahan yang sedang kami hadapi, persoalan, kesesakan, bahkan sakit penyakit sekalipun yang datang silih berganti di dalam kehidupan kami, tidak membuat kami meragukan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kekuatan yang tanpa batas yang daripada Engkau senantiasa memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami Tuhan, sehingga kami hanya boleh fokus kepadamu, tidak hanya fokus kepada apa yang hilang, tetapi kami boleh fokus Tuhan terhadap apa yang sudah Engkau beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya firman Tuhan akan bekerja tanpa batas dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita dekapkan tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ceritakan kasih-Mu, menyelesaikan